Ya, bertemu kembali dengan Bung Tejo. Selamat wayah kini semuanya, anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari induksi elektromagnet. Ya, anak-anak, untuk mempelajari GGL induksi, kalian harus kenal sama yang namanya flux magnet. Jadi flux magnet itu perubahan garis gaya magnet karena adanya perubahan medan magnet di sekitarnya. Ilustrasi ringannya bentuknya seperti ini. Kita punya magnet batang yang akan digerakkan di sekitar area seluas A ini. Maka area yang seluas A ini akan mendapatkan nilai flux magnet yang besarnya adalah medan magnet dikalikan luas penampangnya dikali cos theta, dengan theta adalah sudut antara arah medan magnet dengan garis normal bidang A ini. Nah, garis normal itu mestinya kalian sudah kenal. Kalau ada bidang seperti ini, maka garis yang tegak lurus bidang tersebut dinamakan dengan garis normal. Nah, kalau B-nya miring seperti ini, maka tetanya adalah yang ini. Kalau B-nya kemudian tegak lurus dengan bidang, maka dia searah dengan garis normal, maka sudut tetanya sama dengan 0. Berarti fluxnya tinggal B kali A. Kenapa? Karena cos 0-nya bernilai 1. Seperti itu. Jadi, kalian sudah kenal dengan besaran baru namanya flux magnet, yang dia itu adalah perubahan garis gaya magnet di sekitar area. Nah, nilainya adalah BA cos theta. Supaya cepat paham, kalian perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kumparan melingkar memiliki 10 lilitan dan diameter 2 cm dan ditempatkan di dalam medan magnet homogen dengan besar 300 militesla. Bidang kumparan dan arah medan menghasilkan sudut 30 derajat. Nah, ini tetanya. Tentukan besar flux magnetik melalui kumparan tersebut. Jadi dari soal ini kita analisis, kita punya data apa saja. Diameternya adalah 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Medan magnetnya berapa? Kuat medannya 300 militesla. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla. Sementara tetanya sendiri adalah 30 derajat. Kemudian yang dicari adalah flux. Flux adalah NBA cos theta. Ini ada N karena ada jumlah lilitan, di mana jumlah lilitannya kita tahu nilainya 10, sehingga 10 kali 3 kali 10 min 1, ini nilai medan magnetnya. Nah, A-nya, luas penampangnya, harus kita cari dulu. Karena kumparan itu lilitan melingkar, maka luas areanya berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah VR kuadrat, atau V kali setengah diameter dikuadratkan. Sehingga kalau kita hitung, ternyata luas areanya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kita masukkan di sini, kemudian kosinus tetanya 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3 atau 0,8 sekian. Sehingga kita dapatkan ternyata nilai fluxnya adalah 8,17 kali 10 pangkat min 2 Weber. Kira-kira demikian untuk pengertian flux. Perhatikan gambar simulasi ya di awal berikut ini. Jadi kita punya magnet yang akan bisa kita gerakkan, dan kita punya sistem kumparan yang disalurkan dengan galvanometer. Kalau magnet ini kita gerakkan masuk mendekati kumparan, maka yang terjadi adalah seperti demikian. Perhatikan baik-baik. Ternyata jarum galvanometernya bergerak. Itu menandakan bahwa adanya arus listrik. Dan apabila magnetnya kita keluarkan dari kumparan, ternyata galvanometer juga bergerak, tetapi dengan arah yang
berlawanan dengan yang awal tadi. Jadi anak-anak, itu adalah gejala munculnya induksi elektromagnet. Jadi kalau dulu kita belajar medan magnet itu, magnet bisa ditimbulkan salah satunya karena adanya arus listrik. Nah, sekarang kita mempelajari kebalikannya. Listrik bisa kita produksi, bisa kita munculkan karena adanya perubahan magnet. Dalam hal ini flux magnet atau jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Lanjutkan dulu ya. Apa yang membuat jarum galvano menyimpang? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita punya gambar simulasi yang berikutnya, di mana kita punya dua magnet batang, yang di atas ini berkutub utara dan yang di bawah kutub selatan, sehingga secara teori magnet maka arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Ini ditandakan dengan jarum arah medan magnet yang warna kuning ini arahnya ke bawah. Apabila si kawat penghantar ini kita gerakkan memotong medan magnet, maka yang terjadi adalah akan muncul arus listrik, sehingga jarum galvanometernya pasti akan bergerak. Mari kita coba. Nah, seperti itu. Kalau penghantarnya dikembalikan, maka dia akan kembali lagi, dan galvanometer juga bergerak dengan arah berlawanan. Itu kalau bergeraknya memotong tegak lurus medan magnet. Tetapi kalau dia digerakkan atas bawah, maka tidak terjadi apa-apa, karena nol sudutnya antara medan magnet dengan arah gerakan. Jadi jika ada penyimpangan jarum galvanometer, maka itu bisa membuktikan, bisa menjelaskan bahwa di ujung penghantar ada arus listrik. Lanjut ya. Bagaimana caranya menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi? Perhatikan baik-baik, yaitu dengan cara menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Dengan cara tersebut maka akan muncul yang namanya gaya gerak listrik atau GGL induksi. Gerakannya bisa keluar masuk, bisa muter-muter, bisa joget-joget. Yang penting ada perubahan flux magnet di sekitar kumparan, maka itu sudah dipastikan dia akan menghasilkan GGL induksi. Ya. Cara berikutnya adalah mengalirkan arus di sekitar kumparan. Jadi ada dua kumparan di sini, satu bertugas untuk mengalirkan arus sehingga si kumparan ini menjadi magnet. Maka karena dia muncul magnet, maka kumparan di sebelahnya akan terpengaruh, sehingga yang awalnya tidak ada arus menjadi ada arus. Jadi cara yang kedua adalah memutus sambungkan arus pada kumparan primer yang didekatkan pada kumparan sekunder. Cara berikutnya adalah mengalirkan arus AC. Karena AC itu arusnya bolak-balik, sehingga di kumparan ini anak-anak medan magnetnya akan berubah-ubah sesuai dengan potensial yang muncul, positif, negatif, maka medan magnetnya berubah-ubah. Disimulasikan di sini dengan gambar garis kuning yang terus berubah-ubah. Karena ada perubahan magnet di sini, maka akan mempengaruhi kumparan di sebelahnya, sehingga akan terjadilah arus listrik. Sekarang kita akan mempelajari seperti apa arah arus listrik induksi. Menurut hukum Lenz, arah arus listrik induksi
sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Ini memang rada rumit bahasanya, terus terlalu sastra. Orang sastra pun kadang-kadang nggak ngerti dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau disimulasikan kalian akan ngerti. Perhatikan baik-baik. Saya punya magnet yang dekat dengan kumparan adalah kutub utara. Kalau ini saya masukkan, maka kumparan ini yang sisi paling dekat dengan magnet akan berubah jadi utara juga kalau arah magnetnya masuk. Tetapi kalau arah magnetnya dari dalam dikeluarkan, maka yang ini jadi selatan. Gitu, saya ulangi. Kalau magnet ini saya masukkan ke dalam dan ini adalah posisinya kutub utara, maka kutub kumparan yang dekat dengan magnet itu akan berubah pula jadi utara. Dan di sini jadi otomatis selatan. Tapi kalau dibalik, magnetnya dari dalam dikeluarkan, maka yang ini jadi selatan dan yang ini jadi utara. Nah, mari kita praktekkan. Nah, kira-kira begitu. Kalau dikeluarkan dia berubah jadi selatan. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, adapun arah arus di dalam kumparannya mengikuti aturan tangan kanan yang kalian sudah pelajari di bab sebelumnya. Karena ini jadi utara, maka arah jempolmu di sini. Jempolmu di sini, sementara 4 jarinya naik ke atas. Nah, maka arah arusnya akan naik ke atas. Kalau naik berarti ini naik. Berarti ini tuh ke sini. Kalau di sini naik, maka ke sini adalah turun, sehingga galvanometernya ke sana. Mari kita ulangi. Nah, arah arusnya naik ke atas. Tapi begitu dibalikkan, maka posisinya di sini jadi selatan, di sini jadi utara, maka arusnya akan balik ke bawah nantinya. Kira-kira seperti itu bunyi hukum Lenz. Secara bahasa jadi sangat abstrak, tetapi kalau dipraktekkan, oh ternyata maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Jadi kalau plesetan biasanya orang-orang bimbel sih, U itu ulama, S itu setan. Kalau seseorang didekati ulama, maka dia jadi alim, jadi ulama juga. Tapi kalau seseorang didekati setan, maka dia juga jadi setan. Tetapi kalau U ini meninggalkan arahnya ke sana, sebaliknya, maka kalau orang ditinggalin ulama, maka otomatis dia jadi setan. Kira-kira demikian. Sampai sini dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Perhatikan ilustrasi berikut ini anak-anak. Kita punya 2 sistem alat dengan kondisi yang berbeda. Yang satu magnetnya digerakkan dengan lambat, tetapi sistem yang satu lagi magnetnya digerakkan dengan sangat cepat. Ini akan mengakibatkan perbedaan besar kecilnya gaya gerak listrik induksi yang diperoleh. Kita lihat di sini jarum galvanometer untuk sistem yang kedua, ketika magnetnya digerakkan dengan cepat akan menghasilkan arus listrik yang besar pula. Ini berarti GGL induksi itu nilainya sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Nah, kalau digambarkan secara matematika, maka E-nya, GGL induksinya itu sebanding atau berbanding lurus dengan delta flux per delta T. Delta flux itu perubahan flux magnet. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita juga punya 2 sistem. Kalau kita simulasikan bentuknya begini. Nah, sekarang kecepatan magnetnya sama, tetapi di sistem yang pertama itu jumlah lilitannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lilitan pada sistem yang kedua. Ini pun akan mempengaruhi besar kecilnya gaya gerak listrik.
Sehingga disimpulkan bahwa GGL induksi juga sebanding dengan jumlah lilitan, atau secara matematikanya E berbanding lurus dengan N jumlah lilitan. Sehingga dari dua simulasi tadi, dua keterangan tadi, bahwa E sebanding dengan jumlah lilitan, E sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet, maka kita mendapatkan persamaan bahwa E atau GGL induksi itu nilainya min N delta flux per delta T. Kenapa ada minusnya nanti akan lebih jelas di contoh soal ya. Dengan ketentuan bahwa E adalah GGL induksi, N-nya adalah jumlah lilitan, dan delta flux per delta T-nya adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet dalam satuan Weber per sekon. Jadi nanti kalau di soal kalian menemukan ada besaran fisika yang bersatuan Weber per sekon, itu artinya sudah nilai delta flux per delta T. Nah, contohnya demikian. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 300 Weber menjadi 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya. Nah, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Maka secara matematis E sama dengan min N delta flux per delta T. Berapa lilitannya? 300 dimasukkan. Perubahan fluxnya, awalnya 3000 menjadi 1000, maka 1000 dikurangi 3000, sehingga di sini kita dapatkan min 2000. Mohon maaf anak-anak. Nah, sehingga dan waktunya adalah menit, setiap menit berarti 1 menit itu 60 detik. Maka kalau kita hitungkan, kita menghasilkan 10.000 volt GGL induksinya. Nah, kira-kira demikian untuk nilai GGL induksi yang bergantung sama jumlah lilitan dan perubahan flux magnet. Nah, selain GGL induksi itu bisa dimunculkan karena ada perubahan flux magnet, GGL induksi juga bisa terjadi karena ada perubahan arus. Ilustrasinya kira-kira demikian. Kalau saya punya rangkaian bentuknya seperti ini rangkaian lengkapnya. Nah, untuk di awal-awal, bayangkan rangkaian yang di atas kumparan ini nggak ada dulu ya. Ketika kita on-kan saklarnya, maka kita tahu akan ada arus yang mengalir ke sini. Karena ada arus yang mengalir ke sini, maka lampunya akan nyala. Begitu saklarnya di-off-kan, maka lampu otomatis langsung mati. Tetapi kalau kemudian rangkaiannya kita tambahkan dengan adanya kumparan di atasnya, dirangkai paralel seperti ini, maka yang terjadi kira-kira demikian nantinya. Begitu saklar on, maka arus selain ngalir ke sini, juga akan ngalir ke atas. Lampu nyala. Tetapi ketika saklarnya di-off-kan, maka arus berubah. Yang tadinya ada menjadi tidak ada. Tetapi yang terjadi, si lampu tidak langsung otomatis padam. Dia masih tetap menyala untuk beberapa saat. Artinya bisa disimpulkan bahwa selain baterai ini, ada sumber tegangan lain yang masih menyuplai kuat arus ke lampu. Siapakah dia? Ya, kumparan ini. Kumparan ini manakala dia dialiri arus listrik ketika saklarnya on, dia ada perubahan arus listrik. Begitu off, ada perubahan arus listrik. Yang tadinya besar jadi kecil, atau yang tadinya ada menjadi tidak ada. Karena ada perubahan arus, maka pasti akan terjadi perubahan medan magnet. Karena ada perubahan medan magnet, maka di kumparan tersebut akan terjadi perubahan flux magnet. Dan kita tahu, kalau ada perubahan flux magnet, maka akan muncul yang namanya GGL induksi. Sehingga si kumparan ini bersifat sebagai sumber tegangannya. Sehingga si lampu ini ketika saklarnya sudah di-off-kan pun masih dalam kondisi menyala, biarpun hanya beberapa saat. Kira-kira demikian. Itulah kemudian kenapa disimpulkan bahwa kumparan ini akhirnya memiliki induksi atau GGL induksi diri.
dia mampu menginduksikan dirinya sendiri sebagai sumber tegangan. Kira-kira demikian. Nah, berapa nilai GGL induksinya? Dia akan manut sama persamaan ini, anak-anak. Bahwa nilai E-nya adalah min L dI per dt. Faktor dI per dt ini adalah perubahan arus terhadap waktu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya, si kumparan ini mempunyai nilai induksi, mempunyai nilai induktansi sebesar 0,5 Henry. Satuan dari induktansi itu adalah Henry. H. Ketika saklarnya on, misalnya awalnya si kumparan diberi arus 0,1 ampere. Nah, kemudian diubah selama selang waktu 0,01 detik, arusnya berubah menjadi 0,04. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai GGL induksinya. Mari kita selesaikan ini. Min L berarti min 0,5. Perubahan arusnya, yang namanya perubahan itu akhir dikurangi awal. Akhirnya berapa? Akhirnya nilainya 0,04, Pak. Awalnya berapa? 0,1, Pak. Berubah dalam selang waktu berapa? 0,01 detik. 0,01 ini sama dengan 10 pangkat min 2. Kalau dinaikkan ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuknya 0,5 kurung 0,04 kali 100, 4, 0,1 kali 100, 10, 4 kurangi 10, min 6 kali min 0,5, 3 volt. Jadi induktansi diri yang dihasilkan atau nilai GGL yang dihasilkannya adalah 3 volt. Itu penjelasan secara singkat mengenai GGL induksi yang disebabkan karena adanya perubahan arus listrik. Mudah-mudahan sampai di sini paham dulu ya. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang generator AC. Jadi, generator AC itu pembangkit listrik AC, pembangkit listrik arus bolak-balik. Jadi seperti yang tersedia di rumah kalian itu kan arusnya bolak-balik. Sumbernya dari mana? Dari PLN. PLN-nya dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listriknya yang mana? Ya macam-macam. Ada yang di kanci, ada yang di BPAS, PLTG, ada yang bertenaga gas, ada yang bertenaga uap. Uapnya hasil pembakaran dengan batu bara. Intinya sih bagaimana kemudian si uap tadi menggerakkan kumparan ini, besi ini. Jadi kalau diilustrasikan secara sederhana seperti demikian anak-anak. Jadi kita punya penghantar yang akan digerakkan, sedangkan penghantar tersebut disimpan di sekitar medan magnet. Kenapa ada timbul medan magnet? Karena di sini disimpan magnet dengan kutub utara dan di sini disimpan magnet dengan kutub selatan, sehingga kita tahu arah medan magnetnya pasti ke kanan. Jadi kalau mau mencari arah, telunjukmu arahnya ke kanan. Kita simulasikan seperti ini. Kalau kemudian si penghantar yang didesain seperti ini bentuknya diputar, A dan B ini akan masuk ke dalam, diputar ke dalam, maka yang terjadi demikian. Artinya A itu bergerak memotong medan magnet. Proses dia bergerak itu kan berarti didorong. Kebalikan dari yang kemarin kita bahas di medan magnet, maka dorongan itu adalah gaya. Nah, dalam hal ini berarti gaya Lorentz-nya masuk ke dalam. Jadi 3 jarimu masuk ke dalam, telunjukmu arahnya dari utara ke selatan. Maka kita tahu jempolmu pasti arahnya ke atas. Sehingga arus di sisi penghantar yang ini akan naik ke atas. Dia naik, tersalurkan, masuk ke lampu, balik lagi ke sini. Nah, maka yang ini arahnya ke bawah. Akan selalu demikian. Yang di sebelah kiri ini arah arusnya ke atas, dan yang di sini akan arahnya harus ke bawah. Pak, kan AB-nya nanti kalau muter ada di sini. Iya, ketika AB-nya ada di sisi kanan, maka arusnya berbalik. Jadi ke bawah.
dan seterusnya. Seperti demikian, berulang-ulang. Maka dengan cara itu prosesnya dibalik. Kalau dulu kalian belajar bagaimana caranya menghasilkan gaya dari kawat yang dialiri listrik sehingga kalian kenal sama gaya Lorentz, sekarang dibalik. Gayanya kita paksakan. Jadi si penghantar itu kita gerakkan, artinya sudah diberi gaya tanpa adanya arus listrik. Sedangkan dia bergerak di sekitar medan magnet. Maka yang terjadi adalah kita menghasilkan arus listrik sehingga ditandakan di sini lampunya menyala. Perhatikan baik-baik prosesnya kalau digrafikkan. Nah, ini kaidah tangan kanannya. Maka telunjukmu pasti arah medan magnet dari utara ke selatan ke kanan. Si AB didorong masuk ke dalam, jadi gayanya masuk. Maka jempolmu pasti ke atas, maka arus induksinya pasti arahnya ke atas. Kira-kira demikian untuk generator AC. Saya skip dulu yang ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke generator DC. Nah, sebenarnya sama prinsipnya. Hanya saja di sini direkayasa, dibuat ada cincin splitter. Jadi si arus itu akan selalu ada di arah yang sama. Dalam hal ini kita akan mencoba arah arusnya, arah polaritasnya, arah tegangannya selalu ada di atas atau di positif. Kita lihat dengan teknis yang sama, mestinya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ketika arus masuk ke sini, ketika kemudian arusnya berbalik, dia tersplitkan dengan sendirinya sehingga nanti arus yang didapatkan secara grafis anak-anak selalu ada di atas. Dia nggak pernah di bawah. Itu yang kemudian disebut dengan arus searah atau generator DC. Kira-kira itu ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian alat-alat apa saja sih yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik? Yang pertama, dinamo AC. Nah, kalian nanti bisa perhatikan dengan seksama, bisa di pause videonya. Ini magnet utara, ini magnet dengan kutub selatan, ada cincin luncur, ada sikat karbon. Kalau kalian buka dinamo mainanmu ketika waktu masih kecil, pasti akan ada yang bentuknya seperti ini dan ada sikat karbonnya. Ini kalau disimulasikan, ini nggak ada simulasinya anak-anak, tetapi hanya gambaran saja, kira-kira demikian yang bisa memproduksi arus AC. Yang kedua, dinamo DC. Nah, bedanya lagi kayak seperti tadi, dia ada splitternya. Dari cincinnya itu pasti berbelah. Namanya komutator. Sehingga nanti tegangan yang dihasilkan selalu ada pada kutub positif. Nah, yang paling gampang dicari adalah di sepedamu. Kalau sepedamu masih punya dinamo, biasanya sepeda zaman dulu. Kalau sekarang kan serba baterai ya. Bagaimana kemudian si sepeda itu lampunya bisa nyala, anak-anak? Sebenarnya teknis untuk mengganggu magnet, untuk menciptakan perubahan flux magnet itu bisa macam-macam. Kalau di sini yang digerakkan adalah magnetnya, sementara inti besi dan kumparannya dalam posisi diam. Pak, bisa nggak dibalik magnetnya yang diam? Bisa. Di simulasi yang sebelumnya magnetnya yang diam, tetapi kumparannya yang bergerak atau penghantarnya yang bergerak. Jadi ketika ulir ini bergerak karena nempel pada roda sepeda, ban sepeda, maka dia akan menggerakkan magnet di dalam. Ketika magnetnya bergerak, sedangkan di sini ada kumparan, maka magnet di sekitar sini akan berubah-ubah. Flux magnetnya akan berubah-ubah. Karena ada perubahan flux magnet, maka muncul yang namanya arus listrik. Sehingga kalau dialirkan ke lampu, dia jadi menyala. Kira-kira gambaran mudahnya seperti itu untuk proses terjadinya GGL induksi. Yang berikutnya adalah transformator, atau yang biasa dalam keseharian kalian kenal dengan trafo, alat untuk mengubah tegangan bolak-balik.
Kita kenalan dulu bagian-bagian dari trafo. Ini kumparan primer, yang sebelah kiri biasanya digambarkan kumparan primer atau kumparan masukan atau input. Dan ini kumparan sekunder. Ini biasanya dihubungkan dengan sumber tegangan, nanti muncul menjadi arus listrik. Kalau digambarkan secara diagram, ini kan gambar realnya, ini gambar diagram dalam sebuah rangkaian, wujudnya seperti ini. Kumparan primer, kumparan sekunder, dan ada inti besi. Jenis trafo, nah ada step up, ada step down. Ciri-cirinya kalau step up, pasti jumlah lilitan sekundernya lebih besar, lebih banyak, dan tegangannya lebih besar di sekunder. Inputnya lebih besar, karena memang dia step up. Nah, ini dilihat secara gambar sih kelihatan lilitannya lebih banyak di sekunder. Ketika di primer dia masih sedikit. Di sini tegangan inputnya nantinya kecil, keluarannya di sekundernya jadi besar. Kalau trafonya trafo step down, memang didesain untuk menjadikan tegangannya jadi lebih kecil. Jadi di primer pasti tegangannya lebih besar daripada sekunder, sehingga didesain lilitannya pun harus lebih banyak di primer daripada di sekunder. Misalnya masuk di sini 220 volt, keluar jadi 12 volt, kira-kira begitu. Kenapa kemudian dinamakan step down? Nah, tetapi dalam hal ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan hanya arus listrik yang kemudian saling bertentangan dengan jumlah lilitan dan tegangan. Kalau di sini sekundernya lebih besar, tegangan sekunder juga lebih besar, tetapi arus sekundernya jadi semakin kecil. Di step down juga sama, berlaku sama. Sekundernya kecil, V sekundernya kecil, tetapi arus sekundernya jadi lebih besar. Jadi kalian perlu tahu kalau trafo step down itu misal masuk 220 volt, arus 1 ampere, keluar jadi 12 volt, tapi arusnya bisa jadi lebih dari 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan seterusnya. Sekarang kita ke persamaan transformator. Persamaannya simpel, NP per NS sama dengan VP per VS. Yang beda itu cuma I. Kalau ini disambung sama dengan, maka di atas IS per IP, bukan IP per IS. Awas, hati-hati ya. Jadi persamaannya bisa rangkap 3 sebenarnya di sini, tapi di sini dituliskan cuma 2. NP per NS sama dengan VP per VS. Pak, boleh nggak dibalik? NS per NP sama dengan VS per VP? Ya sama saja. Nah, transformator ideal itu, ada transformator yang dinamakan dengan transformator yang ideal dengan syarat energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar. Jadi W, energi listrik primer, sama dengan energi listrik sekunder. Kalian sudah tahu bahwa rumus energi listrik itu fit VI dikali T, VI dikali T. Sementara T-nya kan sama sebenarnya, sehingga bisa dicoret nantinya. Sehingga didapatkan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini buktinya kalau kemudian arus itu beda sendiri. Perhatikan VP per VS, VP per VS. Nah, kalau di sini ditambahkan dilanjutkan, maka IS per IP. Nah, awas, hati-hati. Kita lanjutkan ke sini. Ya, apa itu? Kita langsung ke contoh soal, anak-anak. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder 6.000 dan 200. Primernya 6.000, sekundernya 200. Kalian tahu ini pasti step down. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah titik-titik. Outputnya berapa? VS-nya berapa? Ini kalau dihitungkan, maka kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Sehingga kalau tinggal dikalikan silang, kita akan menghasilkan persamaan baru seperti ini. 6.000 VS sama dengan 240 dikali 200. Maka VS-nya akan bernilai 8 volt. Jadi bayangkan awalnya 240 volt menjadi 8 volt. Awalnya besar menjadi kecil, itu berarti trafo step
down. Sekarang kita ke efisiensi trafo. Kalau idealnya, maka dia harusnya energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Tapi nggak ada itu. Dalam kehidupan nyatanya tidak ada trafo yang benar-benar ideal 100%. Sehingga muncul besaran yang namanya efisiensi, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, ini dinamakan eta. Nilai efisiensi itu adalah nilai energi keluaran dibagi nilai energi masukan, output atau sekunder dibagi input kalikan 100%. Karena di sini ada faktor T, nah, T-nya kan pasti sama. Maka T-nya hilang, tinggal VI. V dikali I itu adalah daya. Maka efisiensi juga bisa dicari dengan PS per PP kali 100%. Atau dijabarkan VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. Itu nilai efisiensi. Sekarang kita ke bagian akhir, penggunaan trafo pada transmisi energi jarak jauh. Jadi ilustrasinya begini. Ada pembangkit listrik tenaga air, nah di sini ada air terjun, menghasilkan listrik 30 megawatt dengan tegangan 10.000 volt. Kemudian dimasukkan ke trafo step up untuk dinaikkan tegangannya yang tadinya 10.000 volt menjadi 150 kilovolt. Kilo tapi ya, 150.000 volt. Kemudian ditransmisikan ke sutet. Ini gambar ilustrasi sutetnya. Masuk lagi ke trafo nantinya untuk diturunkan. Yang tadinya 150 kilo menjadi 20 kilovolt. Baru kemudian masuk ke pengolahan di gedung-gedung PLN. Kemudian masuk lagi ke gardu-gardu yang di jalan. Dari 20 kilovolt dijadikan 220 volt. Nah, setelah menjadi 220 volt baru masuk ke rumah-rumah kalian, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Pak, kok ribet banget sih sampai ada 3 trafo? Kenapa tidak dari 10.000 menjadi 220 volt saja? Ada tujuannya anak-anak. Sebab kalau kita menyalurkan listrik menggunakan tegangan yang tinggi, maka akan cenderung lebih efisien. Kenapa? Akan menghindari kehilangan arus listrik di tengah jalan. Nanti akan ada penjelasannya. Transmisi energi listrik jarak jauh. Bila pada PLTA gambar di atas menghasilkan daya 30 megawatt dan tegangan yang keluar dari generator 10.000 volt, akan ditransmisikan jika hambatan kawat untuk transmisi adalah 10 ohm. Misalnya kawat yang dipakainya punya hambatan 10 ohm. Kalau dengan arus yang besar atau dengan arus yang tinggi atau dengan tegangan yang tinggi, pilihannya itu. Kalau tegangannya rendah, maka arusnya yang besar. Kalau tegangannya tinggi, maka arus di kawat penghantarnya akan menjadi kecil. Kita hitung kuat arus transmisinya. Kalau kemudian disalurkan dengan arus yang besar, artinya dengan 10.000 volt tegangannya, masih asli dari PLTA-nya. Ini kalau kemudian disalurkan tegangannya kita upkan dulu menjadi 150.000 volt. Maka yang didapat arusnya di sini ketika tidak diapa-apakan adalah 3.000 ampere. Wow, ya, gede banget. Tetapi kalau tegangannya dinaikkan terlebih dahulu, maka kuat arusnya hanya 200 ampere. Nah, apa hubungannya dengan hilangnya daya? Daya yang hilang dalam perjalanan karena berubah menjadi kalor adalah, nah, kita lihat. Kalian sudah kenal P sama dengan I kuadrat per R. I-nya 3000 dikuadratkan kali R-nya tadi berapa? 10 ohm. 10. Maka daya yang hilang di jalan kalau dengan sistem ini adalah 90 megawatt. Tetapi kalau tegangannya kita naikkan dulu sehingga arus yang dialirkan kecil, maka 200 kuadrat kali 10, 0,4 megawatt. Daya yang hilangnya kecil. Bayangkan 90 dengan 0,4. Maka ini lebih efektif. Nah, itulah kenapa kemudian sutet itu dialirkan arus listrik dengan tegangan yang sangat tinggi dengan harapan arusnya menjadi rendah sehingga tidak banyak energi yang hilang.
Nah, itu keuntungannya anak-anak. Energi listrik yang hilang kecil dan memerlukan kabel yang diameternya kecil sehingga harganya lebih murah. Itulah kenapa PLN memilih menyalurkannya dengan tegangan yang sangat tinggi. Itu anak-anak materi terakhir di semester ini, di masa pandemi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti lanjutkan, kerjakan latihan soalnya. Jadi tugasmu ada dua untuk minggu ini. Yang pertama, kalian catat ulang di buku catatanmu apa yang sudah disampaikan melalui video ini. Dan yang kedua, Bapak sudah cantumkan di Classroom beberapa soal untuk kalian kerjakan. Catatanmu difotokan, kemudian diuploadkan di Classroom, dan soal-soal yang diberikan juga dikerjakan, difotokan, kemudian diuploadkan di Classroom. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.